Nah, sekarang kita masuk pada konsep yang pertama, yaitu oksidasi, reaksi oksidasi pada konsep pengikatan oksigen. Nah, jadi ini contoh reaksinya, contoh reaksi oksidasi dengan konsep pengikatan oksigen. Pengikatan oksigen. Ya, kurang lebih bentuknya seperti ini, guys. Kalau misalkan saya gambarkan, misalkan ya, di sini ada besi, kemudian bereaksi dengan oksigen, ini akan menjadi Fe2O3. Nah, lihat perubahannya. Dari yang Fe-nya sendiri, kemudian ketika digabung dengan oksigen atau ditambah dengan oksigen, maka di hasil akhirnya akan memperoleh senyawa yang baru, yaitu Fe2O3. Nah, ketika ini bergabung dari yang tadinya sendiri menjadi bergabung, nah itu artinya pengikatan oksigen. Nah, kita lihat perubahannya itu ada dari sisi kiri, ini saya anggap sisi kiri, maka ini saya anggap sisi kanan. Jadi lihat tanda panahnya. Arah panahnya itu ke sini. Ya, arah panahnya itu ke Fe. Artinya yang ini asal muasalnya hasil akhirnya adalah yang ini. Misalkan di sini saya tulisnya A tambah B ini menjadi AB. Nah, A tambah B ini saya sederhanakan dengan sebutan kiri, yang AB ini saya sederhanakan dengan sebutan kanan. Atau A tambah B ini bisa disebut sebagai reaktan, sementara A dan B ini merupakan produk. Ya, yang artinya reaktan itu berarti bahan dasarnya, produk itu berarti hasil akhirnya. Oke, itu kira-kira untuk contoh pertama reaksi oksidasi dengan pengikatan oksigen. Atau ibaratnya reaksi oksidasi ini dengan konsep pengikatan oksigen merupakan reaksi yang memerlukan oksigen. Jadi ada penambahan oksigen. Selanjutnya, misalkan di sini logam Mg bereaksi dengan gas oksigen, maka ini menjadi MgO. Nah, ketika tadinya Mg-nya sendiri bergabung dengan oksigen, maka ini membentuk senyawa MgO. Nah, perubahan inilah ketika mereka menyatu itu masuk ke dalam kategori pengikatan oksigen, yaitu reaksi oksidasi. Nah, setelah sampai di sini, apakah ini sudah berhenti? Masih belum. Nah, di sini perhatikan kita harus menyamakan jumlah unsur kiri kanan. Nah, saya mulai dari yang pertama. Di sini kita harus menyamakan jumlah unsur kiri itu harus sama dengan jumlah unsur yang di kanan. Nah, untuk menyamakannya caranya seperti ini. Saya tulis ulang. Fe ditambah O2 ini menghasilkan atau menjadi Fe2O3. Nah, lihat guys. Saya kasih catatan di sini sedikit. Ya. Kalau misalkan ada yang model seperti ini 2A2. Maka saya akan memberikan sedikit pengertian. Ini adalah A yang ini adalah itu disebut sebagai indeks. Ya, indeks. Indeks itu fungsinya untuk menyatakan jumlah unsur. Ya, menyatakan jumlah unsur. Yang di depan sini adalah koefisien. Koefisien. Nah, koefisien ini sama juga. Cuma bedanya ini menyatakan jumlah unsur atau senyawa. Ya. Atau bisa juga ini molekul. Ya, artinya gini. Kalau dia letaknya di bagian depan,
Maka fungsinya dia menyatakan jumlah unsur atau senyawa yang keikut dengan dirinya. Ya, jadi yang ada di belakangnya. Kalau misalkan yang di belakang itu senyawa, berarti dia menyatakan jumlah senyawa tersebut. Nah, gitu kira-kira. Nah, yang A ini adalah bisa disebut unsur, ya, bisa disebut unsur, atau ini bisa disebut sebagai senyawa, atau juga bisa disebut sebagai molekul. Ya, gitu kira-kira. Nah, apa tujuannya kenapa saya jelaskan ini dulu? Karena begini, eh perhatikan di sini Fe itu punya indeks sebanyak 2, ya. Oksigen itu punya indeks sebanyak 3. Artinya di sisi kanan, di sebelah kanan ini Fe itu punya jumlah sebanyak 2. Ya, Fe-nya ada 2. Nah, oksigennya di sini berarti O ada 3. Nah, sementara di sisi kiri, O di sini punya indeks sebanyak 2, yang artinya di sini O-nya hanya ada 2. Nah, sementara Fe itu tidak punya indeks apa-apa. Artinya di sini kalau di depannya itu tidak ditulis angka apapun, berarti di sini jumlahnya sama dengan 1. Berarti di sini Fe-nya ada 1. Nah, lihat perbedaannya guys. Di sisi kanan Fe itu ada 2. Ya, di sisi kiri Fe itu ada 1. Oksigen di sisi kiri ada 2, di sisi kanan ada 3. Maka untuk menyamakan jumlahnya kita pakai cara seperti ini. Ya, saya tulis ulang ya. Ini Fe tambah O2 menjadi Fe2O3. Maka untuk menyamakannya, kita harus mengubah nilai koefisiennya dengan cara seperti ini. Ya, Fe ini Fe2O3. Ya, kita abaikan dulu oksigennya. Fe, kemudian ini Fe2O3. Kita samakan jumlah Fe-nya dulu. Ya. Jadi caranya begini. Lihat Fe. Kalau Fe di sini ada 2, maka Fe di sini yang hanya 1, itu koefisiennya harus kita kali 2 supaya sama. Ingat, koefisien posisinya di bagian depan. Nah, kalau di sini nggak ditulis apa-apa, berarti koefisiennya sama dengan 1. Artinya kalau koefisiennya di sini 1, maka karena di sini sisi kanan ini jumlahnya sama dengan 2, maka yang 2 itu harus kita kalikan dengan koefisien di sini. Berarti biar sama, koefisiennya kita kali 2. Jadi ini 2Fe. Jadi yang boleh kita ubah atau yang boleh kita samakan atau yang boleh kita tambahkan untuk menyetarakan nilai persamaan reaksi itu adalah koefisien. Indeks tidak boleh kita ubah. Yang boleh kita ubah nilainya adalah hanya koefisien. Ya, gitu kira-kira. Ini untuk Fe. Selanjutnya, kita coba yang oksigen. Di sini Fe2O3. Ya, kita fokuskan ke oksigen. Nah, oksigen di sini jumlahnya sama dengan 2 ya, dengan ditunjukkan dengan nilai indeksnya. Oksigen di sini jumlahnya sama dengan 3. Maka supaya jumlahnya sama, maka kita cari cara, yaitu koefisiennya di sini kan sama dengan 1. Maka koefisiennya saya kalikan dengan 3/2. Kenapa saya kali 3/2? Supaya nilainya sama dengan 3. Ya, supaya sama dengan 3 nilainya. Ya, caranya kayak gini. Jadi indeks ini, ya, jadi indeks oksigen itu dikali dengan 3/2. Yang artinya berarti kalau ini sama dengan 2, berarti ini 2. Ya. Jadi jumlah O sama dengan indeks oksigen kali 3/2. Atau kali koefisiennya. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi ini indeks kali nilai koefisien. Ya, saya singkat dengan koef titik. Koef titik itu koefisien ya. Maka ini 2 kali 3/2. Maka ini sama dengan 6/2.
2. Hasilnya sama dengan 3. Ya, jadi sama aja. Ini kalau misalkan kita lihat jumlahnya berapa, berarti 2 kali 3 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ya, 2 kali 3 sama dengan 6, 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, kalau misalkan di sini jumlahnya sudah 3, berarti sudah sama dengan yang di sisi kanan. Maka ini kita gabungkan. Berarti ini menjadi 2Fe ditambah 3/2O2 menjadi Fe2O3. Ya. Setelah kita gabungkan seperti ini, nah kalau misalkan kamu merasa agak nggak nyaman dengan adanya nilai pecahan di sini, maka ini bisa kita sederhanakan dengan seluruh reaksinya kita kali 2. Yang dikali 2 apa? Koefisiennya. Ya, jadi seluruh koefisien reaksi dikali 2. Ya, seluruh koefisien reaksi dikali 2. Maka kalau semuanya dikali 2 bentuknya menjadi seperti ini. Jadi 2 dikali 2, terus 2 dikali 3/2, kemudian 2 dikali 1. Ya, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4 Fe ditambah 2 kali 3/2O2. Berarti ini sama dengan 3O2. Ya, saya ganti. Ini menjadi 3O2. Selanjutnya 2 kali 1 koefisien dari Fe2O3 sama dengan 1 ya di sini. Berarti ini sama dengan 2 Fe2O3. Nah, perhatikan di sini saya tegaskan sekali lagi yang 4, 3, 2 ini disebut dengan koefisien. Kalau koefisiennya di sini 4 berarti jumlah Fe sama dengan 4. Kalau koefisiennya di sini 3 dan dia punya indeks 2, maka jumlah oksigen di sini sama dengan 6. Karena apa? Karena koefisien dengan indeks itu harus dikali. Selanjutnya, perhatikan di sini 2 ini ada di depan senyawa. Ya, maka ini biar lebih sederhana saya kurung ya. Maka 2 ini milik Fe, 2 ini juga milik O. Jadi kalau kita cari jumlah Fe ada berapa, berarti indeks Fe kali koefisien senyawanya berapa. Maka jumlahnya sama dengan 4. Kemudian indeks O ya dikalikan dengan nilai koefisiennya, hasilnya sama dengan 6. Nah, kalau modelnya seperti ini berarti reaksi kiri dan kanan sudah sama. Kalau reaksi kiri dan kanan sudah sama, maka reaksinya berhenti sampai di sini. Itu kira-kira untuk penyetaraan reaksi. Jadi reaksi ya, jadi saya tulis kesimpulannya. Jadi reaksi oksidasi pada Fe adalah ya, pada Fe dalam kondisi sudah setara adalah 4 Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Ya, ini kira-kira untuk contoh pertama reaksi oksidasi. Ya, reaksi oksidasi pada konsep penerimaan oksigen. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua tadi, yaitu yang Mg. Mg tambah O2 menjadi MgO. Maka ini kita harus samakan. Nah, oksigennya di sini sama dengan 1 ya, jumlahnya 1. Di sini jumlahnya sama dengan 2. Maka supaya sama ya, kita setarakan. Setelah kita setarakan, hasilnya menjadi Mg tambah setengah O2 menjadi MgO. Kenapa ada setengah? Karena di sini kan di sisi kanan itu jumlahnya sama dengan 1.
Maka kita ubah gimana caranya supaya yang di sisi kiri itu jumlah juga sama dengan 1. Yaitu dengan cara koefisiennya kita kali setengah. Jadi yang tadinya di sini 1 ya, ini 1, kemudian ini kita kali setengah. Ya. Jadi kita ubah setengah. Setelah kita ubah setengah, maka cara menghitungnya menjadi 2 kali 1 sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Yang artinya jumlah oksigen di sisi kiri juga sama dengan jumlah oksigen yang di sisi kanan. Nah, balik lagi. Kalau misalkan di sini angkanya itu berupa pecahan, kamu boleh mengalihkan seluruh koefisien reaksinya dengan kali 2. Ya, kenapa kali 2? Karena di sini per 2. Ya, kali 2 karena di sini per 2. Maka kalau seluruh koefisien reaksinya kita kali 2, ini menjadi 2 Mg ditambah O2 menjadi 2 MgO. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini sudah sama jumlah unsur kiri kanannya? Ini sudah sama ya, guys. Jadi Mg di sini jumlahnya ada 2, ditandai dengan ada koefisien di depannya. Selanjutnya, oksigen jumlahnya di sini sama dengan 2, koefisiennya 1, indeksnya sama dengan 2. Jadi, koefisien kali indeks sama dengan 2. Selanjutnya, ini menjadi 2 MgO. Nah, balik lagi. 2 ini berdiri di depan senyawa MgO. Yang artinya 2 ini milik Mg juga milik O. Jadi Mg-nya di sini jumlahnya ada 2, oksigen jumlahnya di sini ada 2. Maka reaksi oksidasi terhadap logam Mg ya sama dengan 2 Mg tambah O2 menjadi 2 MgO. Itu kira-kira untuk contoh reaksi oksidasi dalam konsep penerimaan oksigen.